Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama Bapak Pak Nendra dari SMP 1 Duku Puntang. Dalam hal ini mau melaksanakan ujian PPG dalam jabatan yang kedua di Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik, sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Ya, pimpin aja. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak lanjutkan dengan absen. Biar ini. Adinda, Airin, Ainun, Aisyah, Ayu Fatmawati, enggak ada. Cahya Aulia, Daniati, Dede Fatma Ayu, Priscilia, Erianto Sugiono, Isyaura Dwi Ananda, Khairunisa, Khalifah, Lukman Ahmad Naufal, Lulu Dwi Prastuti, ada Lulu, Manha Sadika Zarin, Maya Siska. Pelajaran yaitu materi yang disampaikan tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Tetapi sebelum ke materi, Bapak berikan motivasi, yaitu berupa masalah produksi di Indonesia, khususnya di bidang produk-produk tertentu ya. Sekarang apalagi yang sedang mengalami kenaikan. Kalau dilihat secara kekayaan alamnya, luasnya, Indonesia itu harusnya itu tidak turun produksinya, tapi sangat banyak produksinya. Dalam hal ini adalah nanti kita akan membahas penurunan produksi, pertama produksi beras, kemudian produksi gula pasir, kemudian penurunan produksi cabai, ya, terakhir produksi telur. Semua ini, barang yang 4 ini menjadi kenaikan yang cukup signifikan, terutama cabai mencapai 100.000. Gula pasir sekarang sudah 18.500. Kalau dilihat luasnya, luas Indonesia itu sangat memungkinkan, baik beras, gula itu harusnya surplus produksi ya. Ternyata hari-hari ini kita ini merasakan beras saja mencapai harga 15.000. Jadi motivasi kalian nanti kalau sudah dewasa, barangkali jadi pebisnis dan bergerak di bidang pertanian, silakan mengoptimalkan lahan yang ada di Indonesia. Itu sangat baik sekali untuk meningkatkan produktivitas. Oke ya. Selanjutnya, sebelum belajar ini ada beberapa tujuan pembelajaran dalam membahas kegiatan produksi. Yang pertama itu konsep pelaku ekonomi. Ya, terdiri ada 3, yaitu pertama ada produksi, konsumsi atau konsumen, dan distribusi. Ada 3. Yang kita bahas di sini yang produksinya yang
akan dibahas oleh Bapak. Kira-kira kalian, ya, langkah-langkah pembelajaran nanti kalian ini pertama mendengarkan Bapak berceramah, kemudian yang kedua dibentuk kelompok tadi, bentuk kelompok sesuai dengan masalah, kemudian setelah itu melihat video, Bapak juga nanti mengawasi dan menyelidiki sama-sama, ya, menganalisis masalah. Yang keempat, presentasi, ya. Jadi presentasi itu langkah yang keempat, menyajikan hasil. Dan kelima, mengambil kesimpulan. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud dengan produksi? Menghasilkan barang dan jasa. Nah, itulah. Jadi sudah tahu semua ya kalau produksi itu menghasilkan barang dan jasa. Contohnya apa sih? Di sini banyak nih. Contoh produksi apa? Ya, meja kursi. Ya, di sini terkenal penghasil meja kursi. Selain meja kursi, papan tulis. Ya, ada lagi? Kipas angin. Ya, itu industri ya. Gak apa-apa. Ya, nanti kita lihat bedah lagi. Ya, kalian sudah paham. Tapi itu kan tadi dalam bentuk barang. Yang jasanya seperti apa? Guru. Apalagi tukang jahit, dokter. Ya, jadi ya termasuk kalian ini menggunakan pulsa itu jasa telekomunikasi ya, jasa internet, kemudian juga sekarang lagi banyak produk online itu juga jasa ya. Jadi jasa angkutan itu sekarang lagi ngetren juga ya. Mungkin nanti pembahasan berikutnya bisa di distribusinya. Cuma sekarang yang kita bahas adalah masalah produksi. Oke, sudah tahu ya sekilas tentang produksi, yaitu adalah menghasilkan nilai guna yang pasti menjadi barang dan jasa untuk menghasilkan keuntungan. Ya, jadi diupayakan produksi ini jangan sampai rugi. Pertanyaannya, apakah ada yang memproduksi barang rugi? Ada nggak? Ada. Ada beberapa orang yang memproduksi barang itu rugi ya. Dalam rangka itu lain lagi ya. Dalam rangka mengikat pasar, mencari pelanggan, orang sini ya, mencari pelanggan. Mengikat pasar itu mencari pelanggan. Jadi dimurahin nih barangnya nih. Udah banyak, udah pelanggannya, nanti naikin pelan-pelan. Ya. Nanti dia mimpin, itu pasti untuk. Ada yang 5 tahun, Bapak kemarin ya mencari ilmu, ternyata 5 tahun rugi ya. Itu produk Cleo itu rugi, air mineral itu rugi 5 tahun. Tapi sekarang kan sudah mulai merangkak dan untungnya besar ya, sehingga salah satu ya bisa pesaing utama dari mungkin Aqua karena produknya lebih baik. Oke, setelah itu produksi itu terbagi jadi 5. Pertama itu produksi ekstraktif, pertanian, dan pertambangan. Pertanian tahu ya? Apa aja? Dek, pertanian. Pertanian apa aja? Sawah. Selain sawah, kebun. Selain kebun, ya buah-buahan boleh, ya, ya itu. Kemudian pertambangan, apa aja tuh pertambangan? Batu bara, emas, minyak bumi. Terus, nah itu ya, itu udah pada tahu ya. Itu di bidang namanya ekstraktif, bidangnya ya, bidang produksinya. Bapak tulisin di sini biar enggak ini. Yang pertama bidang produksi. Pertama itu ekstraktif dari pertanian dan pertambangan. Oke. Yang kedua yaitu di bidang ada juga jasa. Itu sebenarnya terakhir tapi nggak apa-apa. Jasa itu masuknya bidangnya tersendiri. Kemudian juga ada bidang industri. Tadi ada yang bilang produksi itu salah satunya tadi yang kipas angin, mobil, motor itu namanya industri. Ya, jadi di situ industri. Kemudian juga bidang tadi jasa sudah disebutkan. Kita akan menganalisis tujuan pembelajaran terakhir itu menganalisis penurunan apa namanya
penurunan produktivitas. Pertama beras, kedua itu gula pasir, kemudian ketiga telur, dan keempat cabai. Jadi nanti dibagi 4 kelompok. 4 kelompok ini nanti diberi LKPD dan ada link YouTube-nya. Jadi ngelihat sesuai dengan kelompoknya, kelompok videonya ya. Jadi kalau tadi masalah cabai yang dilihat ya masalah cabai. Kalau tadi kelompoknya mungkin beras ya dilihat masalah beras gitu ya. Nanti diisi. Kemudian juga yang tadi kelompoknya gula pasir ya gula pasir itu videonya. Jadi tinggal nanti adik-adik ini dilihat linknya, dilihat videonya, kemudian ditelaah, dipahami, kemudian dijawab. Oke, yang ke satu nantinya gitu ya. Jadi pemberian 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang nanti nih 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ingat-ingat nih 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Berarti yang satu ke satu gitu, kelompokin. Ya, yang ke satu kelompok ke satu. Ya, gitu. Yang kedua tuh nomor yang tadi Bapak sebut nomor 2, kedua. Pokoknya jadi 4 lah, 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 4. 2, 3, 1, 2. Oke, kalau sudah ke kelompok 1, yang 2 ke kelompok 2, yang ketiga hitungan ketiga ke kelompok 3, yang hitungan keempat ke kelompok 4. Silakan bergabung menurut tadi ya kelompoknya masing-masing. Gitu. Kemudian akan Bapak berikan ini yaitu link YouTube-nya, link video YouTube dan pertanyaannya ya, silakan dijawab. Mana tuh 1, 2, 3, 4.
perwakilan dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Pertanyaannya yaitu satu, apa penyebab terjadinya penurunan produksi beras? Yang kedua, apa dampak penurunan produksi beras? Yang ketiga, apa solusi dari penurunan produksi beras? Jadi jawaban yang pertama yaitu luas lahan sawah menurun karena alih fungsi kemarau panjang mengakibatkan kekurangan sehingga banyak daerah yang gagal panen atau menurunnya produktivitas padi. Jawaban yang kedua. Satu dulu. Ya, kira-kira menurut kalian benar nggak? Benar. Nah, ya, 100 tepuk tangan. Ya, lanjut. Jawaban yang kedua yaitu karena produksi beras menurun mengakibatkan harga beras semakin mahal, yaitu 15.000 per kilo. Kira-kira benar nggak? Benar. Sekarang ya, nah, tepuk tangan lagi buat. Jawaban dari soal yang ketiga yaitu memperluas sawah, tidak mengimpor beras, dan memperbaiki sarana dan prasarana. Benar. Benar ya. Ya, tepuk tangan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab soal nomor 1. Nomor 1, apa penyebab terjadinya penurunan produksi telur? Jawabannya karena paksa mahal sehingga peternak Nggak apa-apa. enggan berinvestasi ke ayam petelur. Produksi peternak menurun karena kurang profesional dalam menangani ternak telur. Pertanyaan nomor 2, apa dampak penurunan produksi telur? Jawaban nomor 2, penurunan produksi telur mengakibatkan harga menjadi mahal apabila pada hari-hari atau momen tertentu seperti tahun baru, Maulid, dan Lebaran. Oke, perhatikan. Benar nggak jawabannya? Ya, benar. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Siska. Saya di sini ingin mewakili kelompok 2, kelompok gula pasir. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini tentang gula pasir. Nomor 1, apa penyebab terjadinya penurunan produksi gula pasir? Jawabannya adalah terjadinya musim panas berkepanjang sehingga tebu kurang produktif, penanaman gula pasir di dalam jelas lahannya berkurang sehingga terjadi penurunan produksi. Kebijakan pemerintah tentang impor gula pasir sehingga pengusaha enggan untuk berbisnis membuka pabrik gula baru. Terjadinya penurunan stok gula dunia akibat perang yang berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia. Nomor 2, apa dampak penurunan produksi gula pasir? Dengan penurunan produksi gula, stok nasional menipis, sehingga terjadi kelangkaan gula pasir yang akhirnya harga menjadi tinggi atau mahal sekarang 18.500 per kilo. Oke. Kira-kira jawabannya gimana? Benar? Ya, jawabannya benar. Kita berikan tepuk tangan. Yuk, yang dua. Dari mulai yang pertama, harga beras itu naik karena musim kering juga ya, musim kering. Musim kering ini berkepanjangan sehingga produktivitas padi itu menurun. Ada yang gagal panen, ada yang kurang produktivitasnya, kualitas berasnya itu berkurang. Makanya itu solusinya tadi diberikan beberapa adik-adik, solusinya itu sudah tepat ya. Nah, kemudian yang kedua juga masalah gula. Gula juga produksinya tuh berkurang karena kita itu tergantung import ya. Jadi yaitu pada India. Jadi gula pasir itu sekarang naik karena kita tidak punya stok yang cukup. Nah, sangat disayangkan, makanya ke depan kalian ini harus bisa memproduksi gula dengan menambah jumlah lahan. Sama yang tadi juga kuncinya itu bisa juga menambah jumlah sawah. Ya, sawah itu lahannya
Berkurang kenapa? Karena alih fungsi. Contoh di Kerawang. Di Kerawang itu sudah banyak sawah yang dibuat pabrik karena harga tanahnya mahal, berlipat-lipat. Tapi secara jangka panjang jadinya kekurangan produksi. Kenapa? Karawang itu lumbung padi terbesar di Indonesia. Ya makanya perlu penanganan untuk masalah beras itu adalah perluasan areal sawah. Oke, oke, barangkali ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak yang tidak senang ya, kemudian tidak melukai hati. Dan kita akan bertemu selanjutnya pada materi tentang distribusi dan konsumsi. Ya, itu jadi bersama-sama mengakhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.